Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Mister Muntaha. Saya ingin kembali kepada siswa kelas 6. Besok hari Senin kita adalah waktunya bahasa Inggris jam terakhir. Nah, sebelum materi besok diterangkan di kelas, tolong ya anak-anak, materi yang sudah dibikin Pak Guru lewat video ini dipelajari terlebih dahulu di rumah, ditonton videonya. Nanti kalau memang ada latihan, ya tentu anak-anak harus siap mengerjakan latihan itu. Kenapa harus diberi latihan? Latihan itu adalah untuk mengukur Pak Guru. Apakah yang diterangkan Pak Guru itu sudah bisa difahami anak? Bagaimana cara ngukurnya? Cara ngukurnya adalah diberi latihan. Jika nanti latihan itu anak sudah bisa mengerjakan, oh itu pertanda berarti Pak Guru berhasil. Menerangkan pelajaran berhasil, bisa diserap dan dipahami oleh anak didik. Sebaliknya, jika nanti setelah dijelaskan, lalu kemudian diberi latihan, ternyata anak kok nggak bisa menjawab, oh itu berarti Pak Guru masih gagal. Pak Guru baru sekedar bisa mengajar, tapi belum bisa memahamkan anak-anak. Nah, itu butuh proses yang berulang-ulang. Tidak bisa bin salah bin satu hari langsung pandai, nggak bisa. Prosesnya lama dan panjang, sabar. Nah, begitulah kira-kira. Untuk itu, saya mohon didukung oleh semua wali murid kelas 6. Kalau memang anak-anak nanti ada latihan atau ada tugas setelah materi, maka harap bisa dimaklumi karena itu adalah bagian proses daripada belajar yang tidak bisa dihindari, tidak bisa dipungkiri. Setiap materi berhasil atau tidak, ukurnya adalah lewat latihan. Nah, kenapa latihan kok diberikan di video? Nanti anak-anak itu bisa berpikir panjang di rumah, waktunya panjang, bisa tanya ayah, ibu atau teman, bisa bekerja sama dengan kelompok-kelompok yang lain. Nanti kalau latihan itu dikerjakan di kelas, kita nggak punya waktu. Waktu kita biasanya hanya 25 menit, 28 menit, paling lama 30 menit. Saya kira sangat kurang waktu itu. Makanya harus ditambah di luar kelas, ya bisa video seperti ini, bisa tambahan di les yang diadakan Pak Guru, karena di kelas sifatnya hanya formalitas. Untuk waktu sangat kurang untuk keperluan belajar yang lebih optimal. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, langsung kita masuk pada materi. Pada minggu-minggu yang kemarin, materi yang diajarkan Pak Guru adalah materi tentang bagaimana cara membuat kalimat simple past tense dalam bentuk positif. Nah, sekarang kita beralih materi berikutnya, yaitu bagaimana cara membuat kalimat negatif pada simple past tense. Sebelum kita masuk pada bagaimana caranya, karena yang kita pelajari ini adalah kalimat negatif, maka anak-anak harus dipahamkan dulu apa itu kalimat negatif. Biasanya kalau anak saya tanya, Le, apa sih yang Anda ketahui tentang kalimat negatif? Pasti anak tidak bisa menjawab. Nah, supaya bisa menjawab, saya videokan seperti ini agar besok ada persiapan. Oh, Pak, kalimat negatif adalah kalimat yang menyatakan penyangkalan. Pasti anak yang belajar dengan video ini besok pasti bisa menjawab begitu. Apa yang Anda ketahui tentang kalimat negatif? Saya Pak bisa. Oke, silakan. Kalimat negatif adalah kalimat yang menyatakan penyangkalan. Dari mana anak bisa tahu itu? Dari nonton video seperti ini. Inilah manfaat pembelajaran lewat video. Sebelum dipelajari di kelas, anak sudah matang persiapan dari rumah masing-masing. Oke. Selanjutnya, cara membuat kalimat negatif pada simple past tense sebenarnya itu sangat mudah, gampang sekali.
Nah, sebab itu namanya saja gampang, ya harus bisa, harus benar, karena gampang, kecuali sulit, nggak bisa itu maklum. Kalau sangat mudah dan gampang, berarti anak-anak nanti diharapkan benar dan bisa memahami, serta bisa mencontohkan dalam kalimat. Mudahnya bagaimana? Kok dikatakan mudah? Membuat kalimat negatif pada simple past tense sangat mudah sekali. Caranya ialah kuasai rumus ini. Subjek, kemudian didn't, kemudian verb 1, kemudian objek, kemudian keterangan. Masuk caca wong ngapalo subjek didn't verb 1 objek kata keterangan. Adine kok ngene iki butuh waktu tahun-tahunan ta caca sang prosaya. Gak lah. Kalau memang ada niat yang sungguh-sungguh ngapal-apalin gak sampai sedino, gak sampai 1 jam. Ini Pak Guru paling detik gak sampai subjek didn't verb 1 objek keterangan cukup. Nah, itulah cara menguasainya. Jadi jangan sampai rumus ini tidak ada di otak kita. Kita harus hafal dulu ini, senjata ini. Senjata bagi siapapun yang belajar kalimat negatif dalam simple past tense, supaya nanti tidak salah ketika membuat kalimat, maka formula ini, rumus ini harus dikuasai terlebih dahulu, yaitu dimulai dari subjek, setelah subjek didn't atau did not, bisa disingkat dengan didn't, setelah itu verb 1, ingat bukan verb 2 loh, verb 1. Nah, ini yang terpenting nanti. Setelah subjek, didn't, lalu verb 1. Setelah itu objek, kemudian keterangan. Ini adalah rumusnya, formulanya untuk membuat kalimat negatif pada simple past tense. Untuk itu besok kalau anak ditanya bagaimana rumus kalimat negatif simple past tense, maka anak-anak harus bisa menjawab subjek, didn't, verb 1, objek, keterangan. Jika anak sudah bisa menjawab seperti itu, artinya itu namanya sudah menguasai secara teori. Oke, kita lanjut. Setiap verb itu apa sih? Verb ya kata kerja dulu, Rek. Kalau dalam bahasa Arab fi'il, dalam bahasa Inggris verb, dalam bahasa Indonesia kata kerja. Kata kerja itu bahasa Inggrisnya verb. Ngono lho, Rek. Setiap verb atau kata kerja yang kita pelajari, maksudnya yang sudah sampean pelajari, yang sudah sampean kuasai, yang sudah pernah sampean tulis kemarin itu, harus sampean kuasai. Dikuasai bagaimana caranya? Dikuasai tentu dengan cara bertahap. Dikuasai secara bertahap. Nggak bisa kita langsung gelundeng, kita hafal yang sebanyak mungkin, nggak bisa. Kita harus bertahap pelan-pelan. Ulang, setiap kata kerja yang sudah kita pelajari harus kita kuasai secara bertahap. Bagaimana caranya? Dikuasai dengan cara dihafalkan. Dihafalkan macam-macam caranya. Versi Pak Guru ini dihafalkan lewat tabel yang sudah dibuat seperti contoh di bawah ini. Ini Pak Guru membuat tabel. Nomor 1, verb 1, eat. Verb 2-nya, at. Verb 3-nya, eaten. Verb nya, eating, artinya makan. Sehingga kalau kita hafalkan, eat, at, eaten, eating, makan. Nah, kita harus punya hafalan di kepala kita seperti itu. Eat, at, eaten, eating, makan. Karena bicara bahasa Inggris yang paling susah, yang paling rumit adalah di sini, di kata kerjanya. Kenapa? Karena kata kerja ini mengalami bentuk perubahan yang jelimet dan rumet, root. Kalau orang itu enggak ada niat belajar bahasa Inggris pasti mbelnek. Nah, karena saya ini pecinta kono mbelnek park-park, saya tetap enjoy. Wong para karep muni eat, at, eaten, eating, makan. Gampang kan? Begitulah anak-anak. Nah, setelah kita sudah kuasai nomor 1 seperti itu, nanti nomor 2, ya silakan diisilah. Dicari kata kerja lainnya setelah kata kerja selain it. Nah, kamu masukkan di situ nomor 2.
Verb satunya apa, verb 2-nya apa, verb 3-nya apa, verb-nya apa, baru nanti arti. Kalau verb ing itu sama dengan verb 1, tinggal ditambah ing begitu saja. Oke, gampang kan anak-anak? Bingung? Kalau bingung itu biasanya masih pemula. Nanti lama-lama akan enjoy dengan sendirinya. Yang penting ada niat untuk bisa. Jangan sampai, nah kamu gak niat ya, gak iso rek. Masih kok tekakno guru teko Cina Londo kapan wis gak niat ya padha wae. Nah, tapi kalau ada niat, guru siapapun insya Allah cepat mendapatkan ilmu yang dicari. Karena ilmu itu adalah dicari. Ilmu itu bukan datang sendiri anak-anak, tapi sama harus mencarinya. Ibaratnya sumur dengan timbo. Sing mlaku iku dudu sumur tapi timbo sing mlaku golek sumur. Nah, begitulah. Makanya bahasa agamanya adalah utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walau itu di negara Cina. Nah, begitulah anak-anak. Oke, bisa dipahami? Yuk kita lanjut berikutnya. Baiklah anak-anak, setelah Pak Guru jelaskan mengenai bagaimana cara kita membuat kalimat negatif simple past tense, baik itu secara teori maupun secara praktek dalam contoh kalimat, rumusnya sudah dijelaskan Pak Guru. Nah, sekarang Pak Guru mau mengukur balik. Pak Guru ingin tahu apakah yang dijelaskan Pak Guru tersebut di atas anak-anak itu paham ataukah belum paham. Bagaimana caranya agar Pak Guru bisa mengetahui anak itu paham dan tidak? Caranya adalah dengan cara diberi latihan seperti ini. Nah, sekarang kita sampai pada latihan lembar tugas mengerjakan latihan. Jadi besok anak-anak ya tulislah kolom seperti ini, tinggal ngisi kata kerjanya di dalamnya ya. Soal 1, kata kerja atau verb yang sudah pernah dipelajari silakan dimasukkan ke dalam tabel seperti contoh nomor 1. Nomor 1 sudah diisi Pak Guru, eat, ate, eaten, eating, artinya makan. Nomor 2 apa, nomor 3 apa, sampai 10. Jika nanti anak itu berhasil bisa menguasai 10 kata kerja dalam bahasa Inggris yang tidak beraturan, maka hebat. Jadi minggu ini kita sudah kaya, kita sudah punya modal, kita sudah punya ya semacam perbekalan lah. Kata kerja yang sudah kita kuasai sudah sebanyak 10 yang tidak beraturan bulan ini. Misalnya bulan depan kita tambah lagi 10 umpamanya, luar biasa, sehingga setahun kita akan punya hafalan kata kerja sebanyak 110 kata kerja. Ini adalah metode belajar, cara belajar. Tanpa dirumuskan seperti itu, wassalam, nggak ngefek, nggak akan pernah ada kemampuan si anak mengenai bahasa Inggris karena cara belajarnya salah. Nah, karena saya ini ahlinya, maka mencoba untuk memberikan gambaran kepada anak-anak, oh gitu Pak caranya. Iya, makanya harus percayalah sama gurunya. Nggak ada guru yang ingin menyasarkan murid. Guru pasti menginginkan bagaimana muridnya itu lebih pintar daripada gurunya. Oke, itu soal nomor 1. Saya punya keyakinan nanti anak-anak bisa kok jawab ini. Nomor 2, nomor 3, sampai nomor 10. Apalagi sudah punya kamus. Jadi usahakan kata kerja yang dikuasai itu adalah kata kerja yang bisa dikerjakan di lingkungan sekolah dulu. Makan. Ya, kamu kan sering makan jajan di sekolah. Bisa kan? Minum. Banyak. Pokoknya kata kerja yang bisa dilakukan seperti banyak. Menyapu, menulis, menggambar, membaca, mendengar, membuka, menutup. Halah, banyak sekali. Cuma selama ini triknya yang salah belajarnya. Sehingga kalau ditanya Pak Guru, coba beri contoh Pak Guru, satu saja kata kerja dalam bahasa Inggris. Jangankan bahasa Inggris, kadang-kadang bahasa Indonesia bloko terus anak nggak paham, lo nggak bisa. Aduh, saya kadang-kadang lulus dodo. Sing salah lagi guru nih, gak iso ngulangi. Apa sing salah lagi murid gak niat belajar. Saya sering menggerutu seperti itu di dalam hati saya sendiri. Oke, sekarang soal nomor 2.
buatlah kalimat negatif simple past tense yang artinya kemarin saya tidak pergi ke sekolah. Ini kan kalimat simple past tense. Kemarin saya tidak pergi ke sekolah. Itu kan bahasa Indonesia. Lah sekarang coba anak-anak diinggriskan. Jika nanti sudah bisa, betapa bahagianya Pak Guru. Artinya apa? Atau saya ini adalah guru yang hebat, tidak hanya sekedar bisa mengajar, tetapi bisa memahamkan anak menjadi paham. Nah, itu mudah-mudahan saja berhasil ya anak-anak ya. Pokoknya jangan bereset dari rumus, pasti dijamin halal. Oke, sekian dari saya Bapak Monta. Wassalam. Bye-bye. Selamat belajar. Oke.